Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SN02.2 dan kelompok D dengan subkelompok D1. Pada kali ini kita akan melakukan uji praktikum mandiri bertemakan Pemeraman buah. Sebelum kami masuk ke video praktikumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami dulu. Saya Al-Fatah Hendri Briantama dengan NIM F0405251041. Saya Andika Putra Pratama dengan NIM F0403251033. Dan saya Siti Fatimah Azhara Purwanto dengan NIM F0401251060. Nah, jadi tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi terjadinya pematangan buah akibat penambahan karbit. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan fisik pada buah yang diberi karbit dan buah yang matang secara alami. Yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan pematangan buah yang dilakukan secara alami. Lalu yang keempat, menilai perbandingan kecepatan perbedaan buah yang dipicu oleh karbit dan yang alami. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alatnya ada tisu, lalu ada pulpen, kertas sebagai wadah, label, dan wadah. Wadahnya ada 3 ya teman-teman. Wadah pertama untuk sampel yang pertama, wadah kedua untuk sampel yang kedua, dan wadah terakhir itu digunakan untuk menggabungkan air dengan karbit. Lalu selanjutnya ada bahan, yaitu ada pisang mentah, karbit, dan air. Selanjutnya, langkah-langkah. Percobaan. Yang pertama, kita siapkan dulu 3 wadahnya. Setelah itu, di wadah 1 dan kedua kita beri alas kertas. Dan untuk wadah ketiga akan kita isi karbit dengan air. Untuk karbitnya itu kita pakai 2 tutup botolnya. Setelah itu, kita akan masukkan 2 pisang sampel pertama ke dalam larutan karbit. Lalu lakukan selama 3 menit. Langkah selanjutnya, kita akan angkat 2 pisang ini, lalu kita bersihkan atau keringkan dengan tisu. Jika sudah, maka 2 pisang ini akan kita masukkan ke dalam wadah sampel 1. Lalu, kita harus pastikan tutup dengan rapat. Untuk sampel kedua, kita akan taruh ke wadah kedua, yang dimana pisang ini tidak diberi perlakuan apapun. Berdasarkan hasil pengamatan, pisang yang diberi perlakuan karbit menunjukkan perubahan warna yang lebih cepat, tekstur lebih lunak, serta aroma khas buah matang yang lebih cepat muncul. Hal ini menunjukkan bahwa gas asetilena yang dilepas oleh karbit berhasil menginduksi proses pematangan secara lebih intensif. Sebaliknya, pematangan alami berlangsung lebih lambat karena hanya mengandalkan produksi etilen endogen oleh buah itu sendiri. Proses respirasi juga berlangsung lebih rendah, sehingga perubahan fisik dan kimia membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalsium karbida CaC2 akan bereaksi dengan uap air menghasilkan gas asetilena C2H2, yaitu senyawa yang memiliki efek mirip etilen hormon tumbuhan yang berperan penting dalam proses pematangan buah klimakterik seperti pisang. Asetilena memicu percepatan respirasi, peningkatan aktivitas enzim pemecah pati menjadi gula sederhana, serta perubahan warna kulit buah dari hijau menjadi kuning. Oleh karena itu, buah yang diberi perlakuan karbit umumnya matang lebih cepat dibandingkan pematangan secara alami. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah proses pemeraman buah yang menggunakan karbit jauh lebih cepat proses pematangannya dibandingkan dengan yang secara alami. Hal ini disebabkan karena adanya gas asetilena yang muncul dari reaksi air dengan karbit. Gas tersebut memiliki fungsi yang sama dengan hormon etilen yang terdapat pada buah itu sendiri. Pada pemeraman buah yang dilakukan menggunakan karbit menunjukkan proses perubahan warna, tekstur, dan aroma yang lebih cepat dibandingkan yang secara alami. Namun di beberapa kasus proses pemeraman buah yang menggunakan karbit justru menimbulkan masalah karena menurunkan kualitasnya itu sendiri.